Hmm. Pak Yason sedang ngerjain apa Pak Yason? Mengerjakan apa? Ya itu ya diundang Pak Kemi, Pak Daniel sama Pak Gito itu suruh ngewangi gitu loh. Nanti kalau masak-masak Buya Temi sama yang lain yang bantu gitu. Kalau yang makan lah kita-kita yang laki-laki. Waduh. Buya, Buya Temi dulu kalau mengajukan rewang harusnya dulu di tempatnya Pak Tri dulu. Ya, Bapak Ibu terima kasih ya. Sudah jam 10 lebih. Saya ingin memberitahu berita yang baru. Terima kasih sudah berdoa dan setia tahun yang lalu. Tahun yang lalu sudah kita lewati. Kemudian bulan 1 belum ada pertemuan. Lalu bulan 2 kita awali dengan PHTMB Cilacap. Puji Tuhan di Cilacap ada 12 gereja yang kita dampingi. Ada 12 persekutuan. Di desa juga. Di Cilacap itu ada 2 gereja. Di desa, gerejanya Pak Timotius Saryono sama di Baturaden, itu gerejanya Pak Nathanael Sutarto. Jemaatnya di desa jumlahnya 60 lebih. Jadi di Baturaden ada PHTMB kita, jemaatnya di sana ada yang 64 jiwa di desa. Kemudian di daerah Cipari, desa Cipari, gereja GBI Pak Timotius Saryono jemaatnya itu 63 jiwa. Itu juga di desa. Jadi puji Tuhan. Ada juga yang perintisan masih kecil ada. Tapi maksudnya begini, supaya kita tetap semangat cari jiwa. Itu saja. Bukan masalah banyak-banyakan jiwa, tapi maksudnya supaya semangat itu. Jangan jangan salah tanggap loh. Nanti salah tanggap pamer pikirnya bukan. PATMP nggak ada pamer-pameran, kesaksian banyak dikit sama saja. Gitu. Puji Tuhan, eh, bulan kemarin PHTMP Cilacap sudah dimulai. Begitu. Cuman masih diuji seperti Banyuwangi tahun pertama. Begitu. Tahun pertama. Jadi puji Tuhan Banyuwangi sudah besok 9 April itu 3 tahun genap. Begitu. Jadi 3 tahun kita beranak beranak satu. Ya sebetulnya lambat ya, sebetulnya lambat tapi ya tidak masalah. Yang penting beranak itu. Jadi puji Tuhan di eh, Pak Tri di Cilacap itu ada yang dari Baturaden ke Cilacap di daerah Nusa Kambangan itu jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Jadi sekitar Banyuwangi kota sampai ke mana itu Baluran mungkin. Dari Pesanggar sampai Baluran kira-kira begitu. Itu yang dari Baturaden pinggir gunung sampai ke pinggir pantai di dekat Nusa Kambangan.
Jadi itu yang terjauh, ini sangat jauh. Ada uh, maksudnya begini jaraknya sangat jauh. Itu. Dan yang paling banyak kita jangkau di daerah Cilacap Selatan, di daerah Nusa Kambangan. Tapi berbagai macam gereja ya, ada GKN, GBI, GPDI, GKSI ada juga. Jadi puji Tuhan, terima kasih doanya. Kita terus berjalan pelan-pelan, tantangannya ada. Sekali lagi Bapak Ibu, PHTMB saya sudah ngomong sama Pak Tri, sama Pak Sikit, koordinator di Banyuwangi dan di Cilacap. Doakan supaya Tuhan kirimkan sponsor lagi, bukan hanya satu. Begitu, karena kita butuh menolong banyak hamba Tuhan yang lain. Begitu. Kemarin kemarin ada yang diajukan lagi ke saya baru berapa minggu, tapi saya katakan kita batasi karena tidak ada dananya. Begitu. Jadi doakan bersama dengan yang lain supaya muncul juga sponsor di tempat di lokal di daerah Banyuwangi, di manalah gitu. Jadi kita selama ini masih mengandalkan satu satu sumber dana. Baik, terima kasih. Itu sepintas tentang PHTMP yang baru lahir. Terima kasih, Tuhan Yesus luar biasa. Ah, Bapak Ibu, satu, hari ini Pak Daud tidak bisa ikut karena beliau kurang sehat, sedang puyeng, sedang kesehatannya lagi turun, seperti itu. Semalam sudah saya hubungi, lalu tadi pagi juga sudah SMS lagi. Jadi beliau kurang sehat hari ini, mulai dari kemarin. Yang kedua, yang kedua hari Senin besok, yang kita doakan di tahun ini PT Kanaan Anugerah Indonesia sedang menjalin kerjasama dengan investor. Jadi uh, di tengah kota Jakarta kita sedang mendoakan ada tanah kalau nggak salah 6 hektar di tengah kota Jakarta. Itu di daerah Tamrin ada tanah sekitar 6 hektar dari zaman Belanda. Lalu hari ini puji Tuhan ditangani oleh tim misi kita. Seperti itu. Mereka yang punya tanah mengajak kerjasama. Tapi kemudian untuk hari Senin besok itu sedang berjumpa investor untuk mungkin membangun atau apa saya tidak tahu. Nah, kita nggak terlibat di bagian dalam bagian itu. Kita hanya jadi tim doa. Tolong di mute. Suara ayamnya masuk ke sini. Suara ayamnya siapa? Suara ayamnya Pak Demi apa Pak Yason? Ya, ada tombol warna seperti mic itu dipencet supaya itu. Baik, makasih. Bapak Ibu, masih ada ayamnya. Ayo ayamnya siapa? Baik, baik. Jadi itu Bapak Ibu, nomor satu berita terbaru PHTMP Puji Tuhan Cilacap lahir tahun ini dengan segala macam pergumulannya seperti bayi yang lahir harus diurus dari awal begitu. Dengan tapi rata-rata anak muda Cilacap ini saya minta anak muda karena berat menghadapi pola pikir yang sudah senior, saya nggak mampu begitu. Kemudian sekarang tim misi kita Pak Johan baik dan sehat. Pak Johan, ibu istrinya Pak Johan sudah selesai operasi dalam taraf pemulihan kesehatan.
Kemudian Pak Daud hari ini kurang sehat, lalu hari Senin besok doakan sambil di mana saja, tolong doakan sebut pada Tuhan. eh, Pak Daud akan berjumpa dengan investor baru untuk membangun usaha baru. Seperti itu. Jadi memang banyak usaha yang dibangun ya Pak Tri ya. Pak Tri sedikit karena Pak Tri mengawali semuanya, maksudnya tahu banyak sebelum PHTMP lahir di Banyuwangi saya sudah banyak cerita. Begitu. Jadi ada banyak hal yang ditangani Bapak Ibu, ada banyak hal yang dipercayakan Tuhan, tapi tidak mudah begitu, tidak mudah. Tapi ya, puji Tuhan PHTMP bisa ada karena mereka tidak punya tim doa. Kita ini adalah tim doa, sekaligus kita pergi menginjil, ya toh? Begitu. Ya, karena di tim misi kita juga mereka bergerak menginjil. Kalimantan Barat, Pak Tri bisa ditanya sudah sampai di sana. Seperti itu. Nanti ke depan puji Tuhan siapa mungkin tapi kalau ke Kalimantan Barat itu Bapak Ibu tidak akan diminta berkhotbah. Di sana banyak pendetanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya keahlian khusus, misalkan beternak, bertani, bengkel khusus yang begitu-begitu, mungkin mungkin tidak bisa semuanya. Kalau ke sana harus membuat sesuatu. Kalau di sana Bapak Ibu mau berkhotbah, pendetone wis akeh ning kono, lebih dari 2 atau 5. Seperti itu. Jadi yang bisa ke sana itu hanya pada keahlian khusus. Seperti itu. Di Cilacap ada yang bisa merakit herbal, jamu herbal. Ada juga yang membuat perikan ikan. Ada juga yang ternak. Tapi pada keahlian khusus. Seperti itu. Tidak bisa semuanya karena dipilih. Baik, itu sepintas tentang PHTMP, kabar kita. Lama kita tidak jumpa. Seperti itu kira-kira. Nah, bersyukur Bapak Ibu. Terus doakan tim misi kita, ada Pak Daud, Pak Gunawan. Pak Gunawan bersama Pak Daud sedang mengurusi yang kita doakan itu. Tanah di Desa Semunying Jaya. Desa Semunying Jaya itu Pak Tri sudah tahu. Artinya di antara kita sudah pernah ada yang menginjakkan kaki ya. Eh, di sana ada tanah masyarakat. Lalu masyarakat meminta tolong untuk Pak Daud dan Pak Gunawan mengurus ke pemerintah karena tanah mereka diserobot. Diserobotnya bukan 1 hektar, 2 hektar, ribuan hektar. Maaf ya, di sana itu tanah memang ya Pak Yason pernah ke Kalimantan, Pak Yason, Pak Kemi itu pernah, Pak Tri udah pernah. Nah, tanah adat itu adalah tanah keluarga besar. Seperti itu. Makanya mereka bisa bertempur sama dulu kejadian Sampit itu berawal di kota istri saya di Kalimantan. Itu salah satunya urusan tanah. Gitu. Jadi Bapak Ibu banyak kepercayaan. Kalau ribuan hektar bisa satu desa. Begitu. Jadi ada satu PT Ledo. Mungkin PT Ledo ini nyerobot tanah masyarakat. Dulu kalau nggak salah juga nyerobot tanahnya SMK Bahtera. Lalu masyarakat itu 10 tahun yang lalu kalah di pengadilan. Lalu sekarang mengurus langsung ke Jakarta. Begitu. Jadi memang ada urusan-urusan yang sangat penting Bapak Ibu, yang sangat susah diatasi. Mereka datang kepada Pak Daud dan Pak Gunawan menangis, tanah kami direbut begitu. Ada Pak Bulipa, Bu Ilkinda, siapa lagi
sesuai yang saya bagikan pokok doanya. Itu. Jadi itu sedikit mengulas Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita akan mulai sharing kita. Eh, Bu Maria dan Bu Azrul sudah izin, Bu Darmi juga. Terima kasih kita semua yang sudah ada, dan saya tidak menghalangi kegiatan PI, seminar atau apapun kalau itu sifatnya kemajuan. Jadi itu tidak bertentangan dengan PHTMB karena PHTMB mendukung penginjilan sepenuhnya. Seperti itu. Kita ada karena ada penginjilan. Itu saja. Ada penginjilan. Mari bergerak dalam penginjilan. Hati-hati terjebak dalam pertemuan-pertemuan, nanti lupa nggak menginjil. Jemaatnya nggak ada nanti di gereja kita. Baik, Pak Yason silakan berdoa mengawali sharing kita. Kita akan sharing bergantian. Terima kasih. Pak Yason berdoa. Baik, Bapak Ibu, pokok doa kita nanti ada 3 sajalah ya. Satu, mendoakan Pak Daud yang kurang sehat. Yang kedua, kita mendoakan investor supaya Tuhan pertemukan dengan tim misi kita. Mengurus satu proyek baru yang sangat besar, yang sangat sukar, tapi tidak mustahil. Begitu. Yang ketiga, kita mendoakan pelayanan masing-masing di tempat kita masing-masing. Begitu. Untuk khususnya pelayanan besok. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah menyaksikan PHTMB Cilacap. Jadi tadi sebetulnya saya minta salah satu hamba Tuhan Cilacap bersaksi. Tapi puji Tuhan hari ini namanya Pak Sigit, ketua koordinator di sana. uh, Bulan ini salah satu rumah jemaat yang dilayani ambruk. Ambruk Bapak Ibu, betul-betul ambruk. Jadi bukan hanya di Banyuwangi yang ada jemaat miskin, tapi di Cilacap juga ada. Nah, nah ini kecolongan katanya. Kecolongan begini maksudnya. Kok sampai ambruk aku orang ngerti. Begitu, itu. Itu bahasanya kecolongan. Nah, hari ini Pak Sigitnya sedang membenahi bersama jemaat, bersama orang-orang dari kantor desa, memperbaiki rumah jemaat. Seperti itu. Itu sedikit kesaksian dan doa di Cilacap yang hari ini, pagi ini sedang dikerjakan. Seperti itu. Sekali lagi, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk lahirnya PHTMP. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada Bapak Ibu, dan juga kepada tim misi kita. Baik, kesaksian yang pertama, Pak Gito saja kayaknya kademen Pak Gito ini, biar anget lah Pak Gito ini. Silakan Pak Gito, tahun baru sampai hari ini ya, gimana kesaksiannya? Menguatkan, kami pengen mendengar apa yang terjadi di pelayanan ya. Seperti itu. Yang terbaru, yang terhangat, yang terhot gitu. Mujizatnya apa, tantangannya apa? Eh, Minimal 5 menit Pak gitu, tapi jangan lebih dari setengah jam. Silakan Pak Gito. Halo.
Saya pikir pelayanannya mau ditawarkan ke PHTMB, Pak. Guyon, Pak, karena saya orang GKI, pernah di GKI, jadi saya berani guyon nih Pak Gito, Pak Tri ya. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih, singkat cerita untuk jemaat Pak Gito itu pernah kita membantu sedikit ya Pak Gito ya, pernah sedikit sekali. Itu kita membantunya lewat belakang, seperti itu lewat belakang itu pintu belakang. Jadi memang
Di misi kita ini kalau pelayanan anak-anak itu adanya di Kalimantan Barat. Di sana sekolah gratis, makan gratis, tidur gratis. Seperti itu. Tapi hari-hari tidak gratis kalau di sana nyapu, ngepel, nanam sayur, bengkel ya Pak Tri ya. Iya betul. Dulu saya 11 tahun idolnya begitu juga di Pak Teo saya begitu ngepel tiap hari. Baik, jadi terus kita berharap sama Tuhan. Nah, yang kalau yang cantik-cantik nanti saja ya karena sendirian ya tunggu ya sabar. Baiklah supaya masih masih yang ganteng-ganteng dulu saja seperti itu. Baik Pak Yason, jangan diceritakan lagi itu kandangnya rubuh yang lain. Ayo, satu yang punya cewek, kasih ke Pak Yason supaya jemaatnya bisa menikah. Jangan pelit-pelit, tapi yang cantik. Baik, terima kasih Pak Yason. Jadi senang sekali mendengar Kesia bertumbuh, berkembang, dan terus maju. Eh, saya tidak melebih-lebihkan. Seingat saya dulu waktu SMP Pak Yason ya, sponsor saya juga ikut terlibat. Iya Pak Yason ya. Waktu itu saya masih di Glamour Pak Tri. Seperti itu. Cuman saya nggak pernah cerita ke Pak Tri. Sama sekali nggak pernah cerita. Seperti itu. Tapi waktu dulu saya sharing dengan seseorang, orang tua angkat saya dan orang tua angkat saya itu digerakkan Tuhan. Digerakkan Tuhan, Bapak Ibu, eh, itu berkat khusus untuk, nggak tahu untuk siapa waktu itu Pak Yason yang atur lah pokoknya untuk pendidikan anak. Begitu. Jadi beliau juga pernah berkunjung Pak Yason ya. Pernah ya. Saya Bapak Ibu kalau di tempat lain menyembunyikan sponsornya, tim misinya disembunyikan. Saya enggak. Tanya Pak Yason. Saya enggak. Saya hadirkan. Seperti itu. Banyak banyak yang lain ditutup-tutupi, di pek dewe. Kalau saya bagi-bagi gitu. Sampai hari ini Bapak Ibu. Karena dengan begitu Pak Gito GKAI Glamour itu hampir 100 juta itu Pak Gito renovasi. Pegel sampai apa namanya pundakku 100 dus keramik tak angkati gratis. Betulan jam 10 pagi Pak Tri.
Jemaah di Glamour waktu itu ada 5 orang. Kami berdoa, kami bergerak, bikin syukuran dari 250.000 awalnya di situ. 250.000 jadi 2 juta. 2 juta kami berangkat renovasi. Pertama enggak dapat 1,5 juta itu mau diberikan ke saya Bapak Ibu. Om ini gajinya Om, ini gaji setahun setengah Om. Saya bilang itu bukan gaji saya, nggak cukup itu gaji saya itu. Saya S1 saya bilang begitu, nggak usah digaji saya. Kayak gitu. Buat apa Om? Ayo kita renovasi. Saya sudah berdoa, saya melihat kegerakan di alam roh, sedang ada gelombang. Ayo kita renovasi. Renovasi Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini keramiknya masih nempel, mimbarnya masih ada, kursinya masih ada, keyboardnya masih ada. Itu keseluruhan total kasarnya saya hitung itu sekitar nilainya 70 juta. Belum yang kecil-kecil, cat, sambel, syukuran, itu belum. Jadi sekitar 3 tahun di Glamour itu hampir 100 juta. Saya laporkan ke majelis daerah waktu itu, bukan Pak Gito waktu itu. Nggak ada yang percaya, nggak dikunjungi. Yang kunjungi hanya Pak Tri, orang GSI. Waktu itu maaf Bapak Ibu, saya marah. Oh, Pak Yason datang. Waktu itu saya marah, Bapak Ibu saya minggat ke kampus, ke Jawa Tengah. Saya telepon pengurus, kalau nggak dikunjungi bulan depan saya nggak ikut pertemuan. Saya bilang begitu. Dikunjungi, lalu MDKKI kaget. Lah, wis mari. Loh, anak kecil nggak pernah dipercaya ya. Udah, bilang begitu. Ya puji Tuhan, singkat cerita, dengan segala macam berkatnya, Glamour, puji Tuhan rekening nggak pernah kosong waktu itu, Bapak Ibu. Pokoknya ngelayani sungguh-sungguh, nggak pernah kosong saya waktu itu. Saya nggak pamer, ini sudah berlalu ya, sudah berlalu, sudah jauh. Waktu itu nggak mati rekening saya isinya 5.000 itu nggak mati. Bensin ada yang ngasih ganti oli, ada yang ngasih sepeda motor 20 juta cash, ada yang ngasih sepeda motor yang RC Pak Yason tahu itu orangnya siapa yang ngasih juga, orang Sanggar itu. Nggak tahu begitu Bapak Ibu. Ya maaf itu menyemangati Bapak Ibu. Kalau sungguh-sungguh sudah ada. Nggak tahu jalannya dari mana, ada jalannya. Gitu saja. Menyemangati. Saya bukan pamer, saya menyemangati. Oh, sudah berlalu. Baik. Eh, Pak Tri Kusnanto silakan bersaksi Pak Tri. Silakan. Tuhan berkati Pak. Pelayanan di tengah jemaat maksudnya Pak. Wah, tegang ini kalau Pak Tri ngomong. Ayo Pak Tri semangat Pak Tri. Jangan bikin tegang dong. Aduh, mati tidur saya.
Pak Tri sudah nggak setia sama saya. Dulu saya yang diajak, sekarang Pak Yasron yang diajak. saya jadi saya jadi iri loh. Baik, terima kasih Pak Tri. Pak Tri dulu setia sama saya. Saya dulu setia sama Pak Tri. Sekarang Pak Tri nggak setia sama saya. Soalnya dulu saya sering ke Mbaung Pak Kemi. Paling 2 kali ke Mbaung itu. Habis gitu saya nggak diingat lagi. Itu. Tapi saya selalu ingat. Pak Kemi silakan. Yang terbaru apa Pak Kemi?